Polda Kalsel musnahkan barang bukti sabu dan ekstasi. Lansia di Banjarmasin selamat dari kebakaran. Inovasi hemat listrik seorang ASN di Banjarmasin. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 12 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Revi Hamudiana, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi pagi hari ini, saudara, Polda Kalsel musnahkan lebih dari 100 kg sabu dan 11.900 butir ekstasi. Narkoba yang dimusnahkan barang bukti dari 45 kasus peredaran narkotika di Kalimantan Selatan. Polda Kalsel musnahkan lebih dari 100 kg sabu, 1.900 butir ekstasi, dan 134 gram ekstasi. Sebagian dimusnahkan menggunakan blender dan lainnya dengan insenerator. Kasus ini dari 45 laporan kepolisian yang tersebar dari sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan, seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Total sebanyak 60 tersangka ditangkap dan diantaranya terdapat 1 perempuan. Jaringan narkoba lintas provinsi ini masih terafiliasi dengan Daftar Pencarian Orang Polda Kalimantan Selatan, Freddy Pratama. Jaringan narkoba yang kita ungkap di sini, ini dari jaringan antar provinsi, yaitu dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan juga dari Medan, Jakarta, Semarang, Banjarmasin. Serta jaringan dari Aceh, Medan, Jakarta, dan Banjarmasin. Jaringan ini masih terafiliasi dengan DPO kita, Freddy Pratama. Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyoroti fakta pahit peringkat Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di peringkat 4 pengguna narkoba di Indonesia. Cukup memprihatinkan untuk Kalimantan Selatan. Kalau ini urutan keempat berarti kita ini luar biasa pemakaiannya di Kalimantan Selatan ini. Perlu rekan-rekan atau masyarakat lebih bisa melakukan orang-orang yang terkena ataupun yang sudah. Rantai peredaran narkotika di Kalimantan Selatan diharapkan bisa diputus dan masyarakat diimbau tidak terjerumus dalam narkoba. Nabila Cepa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polsek Balikpapan Selatan gelar rekonstruksi pembunuhan remaja di Balikpapan yang terjadi pada 19 Agustus lalu. Korban dan tersangka yang masih saudara sepupu terlibat cekcok diduga sakit hati atas perkataan korban. Polsek Balikpapan Selatan gelar rekonstruksi pembunuhan pada 19 Agustus lalu di Jalan Penegak, Kecamatan Balikpapan Selatan. Korban berinisial AG 19 tahun dengan tersangka GS 24 tahun yang merupakan saudara sepupu. Sebanyak 37 adegan direkonstruksi termasuk saat korban dan tersangka terlibat perkelahian. Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini diduga lantaran sakit hati atas perkataan korban. Motifnya akhirnya sudah terungkap juga pada saat kita lakukan berita acara pemeriksaan ulang dan berdasarkan rekonstruksi di TKP bahwa motifnya itu cuma sakit hati karena kalimat itu. Dari korban yang mungkin tersinggung itu pelakunya. Nah, begitu aja. Dari Hudi. Korban mengalami luka akibat senjata tajam di kepala sebelah kanan, tangan kiri, dan paha kiri. Dalam kasus ini tersangka dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
satu. Asumsinya ini di kamarnya. Kita ke berita selanjutnya, Saudara. Seorang asisten Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Samarinda menjadi korban kekerasan represif polisi saat pengamanan aksi 1 September lalu. Bersama kuasa hukumnya, korban melapor ke Propam Polresta Samarinda. Inilah video amatir detik-detik seorang asisten Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Samarinda menjadi korban tindakan represif yang diduga dilakukan beberapa oknum polisi berpakaian sipil. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa pada 1 September di depan DPRD Kalimantan Timur. Korban ditangkap dengan tuduhan sebagai massa aksi bayaran dan juga sebagai provokator. Korban dibebaskan usai diminta polisi membuat pernyataan permintaan maaf atas perbuatannya. Padahal korban tak terbukti melakukan kesalahan. Tak terima akibat peristiwa itu, korban Muhammad Nur Iman didampingi kuasa hukumnya melapor kejadian tersebut ke Propam Polresta Samarinda. Apa isi interogasinya tuh? Terkait ada tuduhan-tuduhan. Pertama, tuduhan saya orang bayaran kan provokasi, kemudian itu terbantahkan karena saya tidak melakukan itu kan. Kemudian ada tuduhan saya melempar molotov. Kuasa hukum korban bilang tak ada unsur pidana yang dilakukan korban. Ketika malamnya setelah dibawa ke sini, si Iman ini dimintai pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Perbuatan apa yang tidak diulangi karena dia tidak buat kesalahan apa-apa gitu kan. Aparat yang menarik dia, yang menyakiti dia, tidak dimintai permohonan maaf. Maka dari itu kami menuntut kepada Kapolres untuk memohon maaf kepada publik atas aksi brutal aparatnya. Kuasa hukum korban juga meminta agar aparat kepolisian bertindak profesional dalam melakukan penyelidikan. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya, di antaranya lansia di Banjarmasin selamat dari kebakaran. Selengkapnya sesaat lagi. Saudara, pengamat komunikasi dan sosiolog Universitas Lambung Mangkurat Fahrianor menilai fenomena vandalisme ini sebagai bentuk kemarahan dalam menyampaikan aspirasi namun keliru caranya. Ia mengimbau agar aspirasi disampaikan tanpa merusak fasilitas publik juga estetika lingkungan. Tindakan vandalisme yang merusak fasilitas umum di halte-halte Kota Banjarmasin menarik perhatian Fahrianor, pengamat komunikasi dan sosiolog dari Universitas Lambung Mangkurat. Fahrianor bilang, vandalisme ini bukan sekedar perusakan, melainkan ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat yang keliru. Menurutnya, penyampaian aspirasi semestinya bukan dengan tulisan nada umpatan, melainkan dengan cara yang positif dan kreatif seperti melalui mural artistik yang memiliki pesan sosial membangun dibanding merugikan fasilitas publik yang tentunya mesti ditertibkan. Jadi jangan dulu mereka diberikan sanksi atau apa, tapi perlu juga lah kreativitas seperti itu. Kalau itu memiliki nilai kreativitas ya. Tapi kalau hanya sekedar tulisan tanpa makna yang kemudian yang berupa coretan saja, ekspresinya lebih banyak kepada nuansa negatif, ya saya pikir ya itu tadi petugas yang berwenang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pegiat pendidikan dan literasi, Gaga turut menyoroti tindakan vandalisme sebagai bentuk ekspresi sosial atas kondisi yang tidak ditanggapi. Menurutnya, vandalisme sering muncul saat aspirasi tidak didengar dan saluran ekspresi secara damai tidak memperoleh tanggapan.
Namun secara hukum, Gaga menyebut vandalisme merupakan perbuatan yang salah. Tentu secara hukum kita mengerti bahwa merusak fasilitas umum itu adalah perbuatan yang salah, ya kan? Karena itu adalah satu fasilitas yang dibangun oleh uang rakyat. Tapi yang paling kita perhatikan adalah apa tulisan ekspresi terhadap vandalisme tadi, tulisannya. Itu kan bentuk ekspresi kawan-kawan terhadap kondisi hari ini. Sebenarnya itu yang mestinya kita respon. Kenapa ada tulisan-tulisan seperti itu? Pengamat komunikasi dan sosiolog dan pegiat pendidikan literasi ini mendorong pemerintah lebih peka dan terbuka terhadap suara publik, agar ketidakpuasan tidak lagi dilampiaskan dengan cara merusak. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPU Banjarbaru lakukan pencocokan dan penelitian atau coklit terbatas 3 bulanan. Coklit dilakukan dengan datang langsung ke rumah pemilih sebagai upaya validasi lapangan terhadap pemilih. KPU Banjarbaru masih temukan warga yang tidak memiliki hak pilih selama 2 kali pemilu, meski sudah pindah dari Pulau Jawa sejak tahun 2012 lalu. Di antaranya, Munazi yang pindah dari Pulau Jawa ke Banjarbaru. Ia mengaku kesulitan mendapatkan surat keterangan pindah dari domisili asal, sehingga Munaji dan istrinya baru menggunakan hak pilih pada tahun 2024. Nah, ini kan gara-gara pendataan pemilih itu kan dari 2012 saya belum ada KTP aslinya. Cuma baru tahun kemarin aja baru dibikin KTP asli. Jadi tahun kemarin bisa milih sepenuhnya. Berarti sejak 2012 kemarin belum. Ya, baru tahun kemarin ya. Ketua KPU Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa menyayangkan masih ada warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Melalui coklit rutin terbatas 3 bulanan ini, ia berharap keakuratan data terpenuhi. Karena kalau 2 kali itu lumayan ya hak pilih, apalagi 2 orang, 1 suara saja menentukan nasib bangsa kita, apalagi ini lebih dari 1 suara. Dan saya kira banyak penduduk lain yang juga akan sama proses dan situasinya seperti ini. Mudah-mudahan di tempat lain proses ini bisa berjalan lancar dan mempermudah perolehan KTP di tempat yang memang sudah menetap. Temuan kasus seperti ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah agar proses perpindahan domisili masyarakat dapat dipermudah, sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang lansia di Kota Banjarmasin berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran. Kebakaran di Jalan Pangeran Antasari ini hanguskan 7 rumah warga. Kebakaran di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin pada Kamis pukul 2 dini hari hanguskan 7 bangunan rumah. Dari 9 kepala keluarga yang terdampak ini, terdata ada seorang lansia bernama Dewi yang tinggal seorang diri. Dewi memiliki 3 anak yang sudah pisah tempat tinggal dengannya setelah berumah tangga. Berjarak sekitar 75 meter dari titik api, rumah 2 lantai milik Dewi ini tak luput dari kebakaran dan hangus di bagian atas dan belakang rumahnya. Dewi bersyukur bisa selamat setelah terbangun dan mendengar teriakan warga yang panik melihat api menjalar ke rumah sekitar. Nggih, bah menangani bakuriak api dia parah bo, jadinya ke muka lawang ibu, muka lawang tadi apinya sudah di rumahnya ini. Nah, berarti gua ambil jaket di lawang ini, langsung buka kan udah tadi kayak apa karena tadi ibu rabat sudah ngambil Rabapian pula ini barisan tegugur nggih ngaron banyu itu nakaka kopong banyu. Tidak ada korban jiwa pada musibah kebakaran ini. Sementara penyebab api belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian. Syaidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kerahkan 327 mahasiswanya untuk membangun pertanian berkelanjutan di 4 kabupaten di Kalimantan Selatan dalam program kuliah kerja nyata. Program KKN ini pun ditujukan sebagai bentuk nyata kontribusi kampus dalam membangun desa dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Sebanyak 327 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat diterjunkan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN di 4 kabupaten di Kalimantan Selatan. Keempat kabupaten tersebut adalah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala. Wakil Rektor 1 ULM Iwan Alfani bilang mahasiswa mesti menerapkan ilmu pertanian berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat desa, tidak sekedar berkonsentrasi pada teori. Bentuknya berorientasi pada membangun desa. Inti kegiatannya membangun desa disertai dengan beragam kegiatan yang sifatnya membangun di desa tersebut sehingga mahasiswa itu bisa mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapatkan ya di perguruan tinggi khususnya di bangku kuliah untuk bisa langsung diaplikasikan di masyarakat. Sebagai upaya mengintegrasikan keilmuan untuk membangun desa secara lebih komprehensif, ULM merencanakan KKN lintas fakultas. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi inovasi hemat listrik seorang ASN di Banjarmasin. Selengkapnya usai jeda. Seorang aparatur sipil negara di Banjarmasin berhasil berinovasi dengan memanfaatkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik rumahnya. Dari inovasi ini, ia bisa lebih menghemat biaya listrik rumah tangga. Inilah cara Roy Wisnu Purnama memanfaatkan energi surya untuk listrik di rumahnya di Jalan Alalak Utara, Banjarmasin. Sejak pandemi COVID-19, aparatur sipil negara di Pemprov Kalimantan Selatan ini memasang 4 panel surya dengan total daya 400 watt. Sistem yang digunakan adalah gabungan off-grid dan on-grid. Roy menjelaskan, sistem off-grid memungkinkan listrik tetap menyala saat PLN padam, karena energi matahari disimpan di baterai yang dapat digunakan kapan saja. Sementara, sistem on-grid adalah energi surya yang langsung terhubung ke PLN dan dapat digunakan secara instan saat siang hari. Dengan kombinasi kedua sistem ini, Roy mampu menekan biaya listrik hingga Rp400.000 per bulan. Padahal tanpa panel surya, tagihan listriknya bisa mencapai Rp1,5 juta. Tadi kita periksa sama-sama, itu sekitar 600 watt. Tapi terbaca di meter sini di dalam ya, alat ini di dalam tuh hanya sekitar 600 watt. Padahal kalau secara akal itu lebih 1000 watt, mungkin 1200 watt. Terbukti bahwa matahari mensupport 400 watt. Ya kalau saat ini dengan kulkas yang baru saya beli box itu, pembayaran sekitar 1,5 jutaan lah per bulan. Nah, tapi karena saya pakai ini bulan tadi tidak sampai 900, cuma 800, hampir 900 lah. Meskipun modal awal yang dihabiskan sekitar 10 juta rupiah, Roy menilai biaya tersebut sudah balik modal dalam 5 tahun, berkat pemahaman teknis yang ia pelajari secara otodidak. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, hasil dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL akan menjadi kabar pembuka di Kompas Sport edisi kali ini. Laga Ekuador kontra Argentina berlangsung panas. Diwarnai 2 kartu merah, tim Tenggo kalah dari Latri 0-1. Bermain di Estadio Banco Pichincha, laga Ekuador kontra Argentina berlangsung panas. Tanpa diperkuat Lionel Messi, La Albiceleste mendapat tekanan dari Latri sejak awal laga. Argentina kian kesulitan setelah Nicolas Otamendi mendapat kartu merah di menit 31 karena melanggar keras Ener Valencia yang membuat Ekuador unggul jumlah pemain. Situasi ini dimanfaatkan Ekuador untuk mencetak gol.
Di masa injuri babak pertama, Latri unggul 1-0 dari eksekusi Ener Valencia. Selepas rehat, tuan rumah juga kehilangan pemain. Moise Caicedo diusir setelah mendapatkan kartu kuning keduanya di menit 50. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga babak kedua berakhir. Skor 1-0 untuk kemenangan Ekuador atas Argentina. Kita bergeser ke Eropa, saudara. Masih dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Prancis nyaman di posisi puncak klasemen grup D setelah menang dramatis 2-1 atas Islandia. Mbappe mengubah papan skor menjadi 1-1. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Revi Hamudiana, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.